Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Mungkin kita lihat di luar sana, Indonesia lagi kurang baik keadaannya. Kita mau terus dukung dalam doa dan kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa iman kami ketika 2-3 orang berkumpul dengan hati yang sama, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan pujian ini ya, kecapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Kau Tuhan di setiap hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Dengan pujian ini. Kemanakah kami
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan berkumpul untuk melakukan ibadah online Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum itu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, supaya kami boleh mengerti setiap apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa kabarnya? Ya pasti sangat luar biasa ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ya masih tetap semangat ya dalam menjalani hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita yang sangat amat baik, saudaraku ya. Walaupun mungkin situasi ya, kondisi sekarang ini kurang baik, saudaraku ya, karena pandemi COVID-19 ya. Tetapi kita harus senantiasa ingat ya, dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah sangat amat baik, saudaraku ya. Keadaan mungkin bisa berubah, bisa baik atau tidak kurang baik, saudaraku ya. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sungguh amat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang janji Tuhan ya, yang diambil dari Mazmur pasal 12 ayat 7 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan ya, firman Tuhan katakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, bukan janji yang palsu, bukan janji yang abal-abal, saudaraku, tetapi janji yang murni, yang bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Ini berbicara tentang janji yang sungguh-sungguh murni, proses pemurnian yang sangat sempurna, saudaraku ya. Oleh karena itu dia katakan engkau Tuhan yang akan menepatinya. Karena apa, saudaraku? Janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah janji-janji yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara ya, yang mungkin pernah melamar satu perusahaan, kemudian diwawancara, kemudian diterima bekerja dan dijanjikan bahwa Bapak Ibu Saudaraku nanti akan diberikan gaji sekian, ya, diberikan fasilitas ini itu, saudaraku ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudaraku? Pasti senang ya. Atau seorang pemuda ya yang berjanji ya bahwa ia hendak menikati seorang gadis pujaannya. Bagaimana perasaan seorang gadis itu? Pasti sangat senang, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu berisi banyak sekali ya janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu tidak seperti janji-janji manusia ya. Kenapa? Seperti yang tadi kita baca di dalam Mazmur pasal 27 ya. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni ya. Kalau manusia mungkin ya berjanji, mungkin ada yang ditepati, tetapi juga ada yang diingkari ya. Tetapi kalau Tuhan dia berjanji ya, pasti dia akan menggenapi apa yang sudah dijanjikannya ya. Lalu karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan ya, ketika kita mengalami pergumulan berat ya, jangan kita putus pengharapan ya. Jangan kita putus pengharapan ya. Tetapi kita harus ingat kepada Tuhan dan ingat kepada janji-janji di dalam firman-Nya ya. Roma pasal 4 ayat 18 ayat 20 sampai 21 ya, kita akan belajar dari Abraham, saudaraku ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang,
karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, realitanya saudaraku, Abraham dan Sarah saat itu tidak lagi memungkinkan untuk memiliki keturunan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Pada waktu ya Allah memberikan janji ya akan mengaruniakan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit, yaitu tercatat di Kejadian pasal 15 ayat 5 ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Usia Abraham itu sudah 100 tahun dan usia Sarah itu 90 tahun. Jadi Sarah tidak mungkin ya itu sel telurnya dapat dibuahi dan bisa mengandung dan kemudian bisa melahirkan seorang anak ya. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam situasi demikian sebenarnya kepercayaan Abraham dan Sarah terhadap Allah bisa pudar nggak saudaraku? Bisa ya kan? Mana mungkin ya, aku udah 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun, apa iya ya? Ya tapi firman Tuhan sini katakan apa? Imannya tidak menjadi lemah ya. Imannya tidak menjadi lemah ya. Walaupun Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Apa dasarnya dia berharap terhadap janji Allah saudaraku? Ya tidak ada, udah tua. Mana mungkin saudaraku ya. Tetapi Abraham tetap berharap dan percaya saudaraku ya. Imannya tidak menjadi lemah ya ketika dia menghadapi situasi dan keadaan seperti itu ya. Imannya tidak bersyarat ya. Tapi iman kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan terkadang sering bersyarat ya. Iman kita dipengaruhi oleh situasi dan keadaan ya. Ketika situasi dan keadaan kita alami sangat indah ya, usaha kita lancar ya, kita begitu antusias ya untuk percaya, wah mau melayani Tuhan, antusias sekali saudaraku ya. Tetapi ketika situasi dan keadaan yang kita alami ya serba mengecewakan ya kan, serba menyakitkan saudaraku ya, iman kita mulai ragu-ragu dan goyah ya. Ketika kita kehilangan pekerjaan ya, apakah kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Allah? Apakah kita masih mampu ya kita mempercayai pada Allah, mempercayai kepada janji-janjinya ya? Ketika kita mungkin menderita penyakit yang cukup lama ya, apakah kita masih berserah kepada Tuhan ya? Ketika kita mengalami musibah, apakah iman kita tetap tidak berubah ya? Abraham ya, dia memiliki iman yang tanpa syarat, unconditional of faith saudaraku ya, terhadap janji Allah ya. Ia tidak bimbang, namun ia percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Allah janjikan saudaraku ya. Yakobus pasal 1 ayat 67 ya berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diobang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan ya. Jadi orang yang bimbang imannya, jangan berharap ya dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Abraham dia tidak bimbang, walaupun tidak ada dasarnya untuk dia bisa berharap ya, dia bisa melahirkan keturunan saudaraku ya, tetapi imannya dia tidak bimbang saudaraku ya, dia tetap percaya saudaraku ya terhadap janji Allah. Dan pada akhirnya Abraham menerima apa yang Tuhan janjikan ya. Karena apa saudaraku? Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Kemudian dia baru percaya dan kemudian juga dipercaya kepada janji-janji Allah saudaraku ya. Nah oleh karena itu jika kita ingin janji Tuhan ya digenapi dalam hidup kita,
Biar kita juga mau belajar seperti Abraham, memiliki iman yang tak bersyarat, unconditional of faith, ya. Iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, maupun sedih, susah, senang, saudaraku ya, kita tetap percaya kepada Allah. Kita tetap percaya kepada janji-janjinya, saudaraku ya. Tidak bimbang, tetap penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kepada kami Bapa bahwa di dalam firman Tuhan begitu banyak sekali Tuhan janji-janji Tuhan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan biar juga Tuhan Kau memampukan kami Tuhan seperti Abraham Tuhan untuk kami memiliki iman yang tak bersyarat ya Bapa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap percaya kepadamu, percaya kepada janji-janjimu ya Bapa, sehingga Tuhan janji-janjimu Tuhan boleh digenapi Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan juga Tuhan Kau mampukan kami Tuhan memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, dengan penuh keyakinan Tuhan bahwa apapun yang Tuhan telah Engkau janjikan ya Bapa, Engkau berkuasa Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah janjikan ya Bapa. Kalau mungkin Tuhan ada di antara kami Tuhan pada saat ini sedang mengalami pergumulan ekonomi Bapa, bila kami mau belajar mengingat janji-Mu Tuhan, mengatakan bahwa Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus. Atau mungkin Tuhan ada di antara kami Tuhan pada saat ini Tuhan sedang mengalami sakit Tuhan, biar Tuhan kami boleh belajar Tuhan untuk mengingat janji-Mu Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Atau mungkin juga Tuhan ada di dalam kami yang pada saat ini sedang mengalami ketakutan ya Bapa, biar Tuhan kami boleh belajar mengingat janji-Mu yang mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman pada pagi hari ini ya Bapa. Kami yakin Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menguatkan kami Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman pada pagi hari ini Bapa. Dan kini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God, I declare our victory in you, and now